Pemirsa, petugas Dinas Perhubungan Jakarta Pusat membubarkan ratusan pengemudi ojek online yang sedang berkerumun di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kocar-kacir ratusan pengemudi ojol yang sedang berkerumun di kawasan Senen tak dapat dihindari saat mengetahui adanya petugas Dinas Perhubungan yang sedang melakukan razia parkir liar. Para pengemudi ojol berlarian untuk menyelamatkan motornya agar tidak diangkut oleh petugas. Pembubaran ojek online ini dilakukan sebagai bagian dari pemberlakuan PSBB ketat di Jakarta, yaitu adalah larangan berkerumun. Transportasi online. Pemirsa, ribuan driver online se-Jawa Timur yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal atau Frontal berunjuk rasa untuk menyuarakan tuntutan mereka. Aksi dilakukan di beberapa lokasi, diantaranya Dinas Perhubungan Jawa Timur, Polda Jawa Timur, dan berakhir di kantor Pemprov Jawa Timur untuk melakukan mediasi. Ada sejumlah tuntutan yang mereka suarakan, pemirsa, diantaranya adalah adanya jaminan sosial bagi para pengemudi, serta keringanan membayar cicilan motor mengingat menurunnya pendapatan mereka saat pandemi ini. Para ojek daring ini juga meminta kepada pemerintah melalui Dinas Kominfo untuk menutup aplikator baru yang keberadaannya membuat persaingan ojek daring menjadi semakin tidak sehat. Kita karena terdampak ini, sebenarnya banyak yang gugur, banyak yang unitnya ditarik. Lagu kita, teman kita akan memberikan suaranya bongkar semuanya yang tidak benar hijab. Oknum developer yang mau narik paksa unit motor maupun mobil kita semuanya. Dan pemirsa, untuk memperbaharui informasi mengenai unjuk rasa ojek online se-Jawa Timur, kita akan bergabung dengan Henti Kartika di Jalan Pemuda Surabaya. Henti, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi saat ini di sana? Iya, selamat siang Maria. Hari ini ribuan driver online turun ke jalan. Mereka melakukan aksi unjuk rasa dan dimulai sejak pagi tadi, mulai dari Bundaran Waru hingga saat ini berada di kantor Grab Jalan Pemuda Surabaya. Mereka sudah memulai konvoinya, baik roda 2 maupun roda 4, mulai dari Bundaran Waru, Jalan Ahmad Yani, kemudian juga melakukan aksi unjuk rasa di depan Dishub Provinsi Jawa Timur, kemudian juga di depan Diskominfo, di depan kantor KPPU Provinsi Jawa Timur. Kemudian nanti dari kantor Grab Jalan Pemuda Surabaya ini akan bergeser atau bergerak ke kantor Gojek di Jalan Ngagel, dan kemudian menuju ke kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, dan terakhir di kantor Gubernur di Jalan Pahlawan di Surabaya. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Mas Daniel yang merupakan Humas Frontal Jilid 2. Selamat siang Mas Daniel. Ya, selamat siang Mbak. Salam satu aspal. Hari ini kabarnya gimana? Baik? Baik, tetap semangat meskipun cuaca sangat panas sekali hari ini. Mas Daniel, ini ada ribuan driver online yang melakukan unjuk rasa baik roda 2 maupun roda 4. Tuntutannya apa saja, Mas? Yang pertama adalah mengenai pemotongan tiap kali mitra driver mendapatkan orderan. Yang 20% selama masa pandemi ini diharapkan oleh teman-teman dievaluasi 5-15% potongannya, atau bahkan dihapuskan. Karena selama masa pandemi ini pendapatan yang diperoleh teman-teman driver online sangat menurun drastis, 50% sampai 75%. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah penertiban aplikasi baru yang saat ini liar, tanda kutip. Tidak ada kantornya di Surabaya maupun di kota-kota lain, kabupaten lain tidak ada. Itu yang perlu ditertibkan karena harganya sangat terlalu murah
bagi teman-teman. Dan itu perlu ditemukan, itu perang harga, itu KPPU, Diskominfo harus bersikap. Itu yang kedua. Terus yang ketiga mengenai zona merah yang masih dialami oleh teman-teman driver online, khususnya yang di daerah, di terminal, pelabuhan, stasiun, itu masih dialami. Sehingga mereka kadang-kadang bentrok sama yang namanya ojek pangkalan, sama angkutan konvensional, sama preman, itu yang masih dialami oleh teman-teman. Itu yang kita harap untuk zona merah dihapuskan. Terus yang keempat adalah teman-teman yang saat ini masih mengalami kesulitan untuk pembayaran cicilan, itu diharapkan agar tetap direalisasikan sesuai janji pemerintah, yaitu 6-12% 12 bulan itu dihentikan, jadi tidak ada pembayaran. Itu yang tuntutan kami beberapa untuk aksi frontal jilid 2 kali ini. Mas Daniel, kalau tadi sempat berbincang atau bercerita bersama para driver yang ada di sini yang melakukan unjuk rasa, pendapatan mereka sangat menurun saat pandemi ini. Bisa digambarkan kira-kira berapa, Mas? Ya, seperti teman-teman ini sehari itu mereka hanya bisa membawa pulang uang sekitar 20.000 sampai 30.000 per hari bersih. Bersih itu ya. Oh, belum potongan, belum bensin segala macam. Bisa didengar langsung curhatan teman-teman hari ini bahwa mereka saat ini mengalami yang namanya pendapatan yang sangat menurun selama masa pandemi. Itu belum lagi ditambah potongan dari aplikator. Dan bantuan dari pemerintah yang dijanjikan oleh Disub melalui link yang disebarkan ke kami dan udah kami isi dan kami kirim, kenyataannya tidak turun sampai saat ini. Bagaimana tanggung jawab pemerintah maupun Disub? Ini teman-teman belum menerima bantuan sama sekali gitu loh. Padahal janjinya kita dikasih link, suruh ngisi, kita dapat bantuan. Kenyataannya sampai detik ini bantuan tersebut belum turun, kosong. Kemudian masalah cicilan yang tadi sempat juga diceritakan tidak ada keringanan gitu ya dari leasing, bisa diceritakan Mas Daniel? Ya, kenyataannya adalah janji dari pemerintah untuk memberikan kemudahan atau keringanan pada teman-teman driver online yang saat ini mengalami kesulitan untuk cicilan, tidak dialami oleh teman-teman driver online. Leasing tidak memberikan keringanan. Adapun keringanan hanya berupa penundaan pembayaran 2 bulan ke belakang mundur, tapi tetap dendanya dikenakan, bunganya dikenakan. Seperti itu. Jadi bagi driver online yang masih mencicil kendaraannya, kemudian bertemu gitu ya, ketemu sama jasa debt collector di jalan misalnya, itu gimana Mas? Masih tetap ditarik oleh oknum-oknum tersebut. Iya, barusan yang terjadi adalah di depan Royal itu, dan itu banyak orang yang melihat gitu loh, dan itu masih dilakukan gitu loh. Kenyataannya adalah untuk penundaan itu tidak ada. Jadi debt collector itu masih ada dan dialami oleh teman-teman dan masih ditarik oleh debt collector dan tidak ada untuk keringanan, tidak ada seperti itu. Mas Daniel, ini merupakan aksi demonstrasi yang kedua kalinya. Sempat dulu turun deh dengan tuntutan yang hampir sama. Nanti harapannya seperti apa? Harapannya ini adalah aksi kami yang terakhir gitu loh. Karena tuntutan kami harap dipenuhi semua oleh pihak aplikator, pihak pemerintah dan lain sebagainya. Kalaupun nanti tidak ditaati atau tidak dikabulkan tuntutan kami, misalnya untuk aplikator, kita akan bermalam di aplikator gitu loh, sampai tuntutan kami dipenuhi gitu loh, seperti itu. Kemudian untuk aplikator baru setidaknya dihapuskan atau seperti apa? Ditinjau ulang dan ditertibkan, khususnya mengenai harga. Karena mereka saat ini perang harga terhadap aplikasi yang udah ada. Dan mereka terlalu murah, sehingga teman-teman merasakan yang namanya kerugian dan tidak mendapatkan hasilnya maksimal untuk kesejahteraan keluarga. Ada banyak ya aplikator baru ya? Iya, ada. Dari 10? Lebih dari 10. Tapi yang paling eksis sekarang ada 2. Yang paling gencar promosinya, seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Daniel sebagai Humas Frontal Jilid 2. Terima kasih atas informasinya. Salam satu aspal. Budalo, cok. Frontal Jilid 2. Itu tadi adalah wawancara saya bersama Humas Frontal Jilid 2 yang memberikan informasi bahwa ini merupakan aksi kedua dan ribuan ojek online atau driver online yang hari ini melakukan aksi unjuk rasa berasal tidak hanya dari Surabaya, tetapi dari kota-kota di luar Surabaya seperti Gresik, Malang, bahkan tadi kami juga mendengar dari Magetan dan Banyuwangi. Jika tuntutan yang disampaikan pada hari ini tidak ditinjau atau didengarkan, maka mereka bisa melakukan aksi untuk ketiga kalinya. Demikian, Maria, kabar yang dapat kami informasikan dari Surabaya. Saya kembali ke studio. Baik, terima kasih Henti Kartika melaporkan langsung dari Jalan Pemuda, Surabaya, Jawa Timur.